Sebetulnya seperti ini pun sudah bisa dikasih kepada ternak kita ya. Cuma menurut saya itu kurang nilai proteinnya nih. Kita contohkan. Nah, ternak kita juga pada suka ya, walaupun hanya dedak atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Peternak Loteng. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga dilancarkan segala urusan dan usaha kita. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton channel Peternak Loteng. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, ayo subscribe, karena subscribe gratis. Nah, teman-teman, kita tahu saat ini pakan ayam itu terus melambung ya, terus naik. Sementara buat kita yang ya ternaknya cuma sebatas peternak rumahan kayak saya, lumayan juga untuk kos pakan ya. Sementara pakan itu sangat penting untuk ayam-ayam kita. Apalagi kalau misalnya salah pakan atau misalnya kekurangan protein, tidak mengejar bobot atau ayam-ayam yang kita pelihara menjadi kurus. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang cara fermentasi dedak. Kandungan dalam dedak padi itu cukup tinggi, proteinnya itu 10-11%, lemaknya itu 15-19,7%, dan serat kasarnya itu 7-11,4%, karbohidratnya di 34-52,3%, dan abu itu di 6,6-9% kalau nggak salah. Dedak padi itu sangat diperuntukkan dalam penyusunan ransum unggas, dan perlu diperhatikan juga masa penyimpanannya karena kandungan lemak yang cukup tinggi di dalam bisa menyebabkan bau tengik, teman-teman. Kalau misalnya dedak padi teman-teman bau tengik, berarti penyimpanannya kurang bagus, dan itu menyebabkan kerusakan pada si dedak padi. Nah, dedak padi yang bagus itu biasanya coklat muda ya, dan bentuknya agak bubuk dan tidak bau apek atau tengik. Jadi kalau misalnya teman-teman dari rumahnya dekat sama penggilingan padi, dedak padi itu biasanya dijual dengan harga murah ya. Dan kemarin pun saya beli 1 karung itu dengan harga 2.000 per kilonya. Nah, ini dedak padi yang saya punya. Masih ada butiran-butiran si berasnya, dan bentuknya pun tidak terlalu halus, tapi lumayan ya buat pakan unggas daripada yang beli di toko pakan. Menurut saya lebih bagus dari yang penggilingan langsung, dan baunya pun kalau misalnya teman-teman cium ada seperti bau beras, nggak bau tengik atau apek ya. Nah, ini yang kemarin saya beli 1 karung. Kali ini mau saya fermentasi agar bagus dalam penyimpanannya, karena saya takut kerusakan dalam si dedaknya. Karena kan penyimpanan dedak padi itu maksimal di 6 minggu ya. Kalau misal lebih dari itu, dedak padi akan rusak serta akan menyebabkan bau tengik, dan kurang bagus kalau misalnya dikasih ke ayam. Kenapa difermentasi? Dan difermentasi itu agar meningkatkan kandungan protein kasar dalam dedak itu sendiri. Nah, langsung aja kita fermentasi ya. Di sini saya menggunakan, untuk contoh ke teman-teman, saya menggunakan 2 kilo dedak padi. Sebetulnya teman-teman, saya itu sudah memfermentasi si dedaknya. Yang waktu itu saya tunjukkan kan itu dicampur dengan pur ya. Ini saya memfermentasi dedaknya saja. Jadi agar ternak kita menjadi sehat dan bagus dalam pencernaannya. Dan yang terpenting adalah mengurangi bau pada kandang ayam jika kita memfermentasinya. Nah, bahannya itu cukup dengan dedak padi, lalu 1 liter air, dicampur dengan gula pasir ya. Ini gula pasirnya cukup 2 sendok makan. 2 sendok makan saja si gula pasirnya. Lalu kita tambahkan E4 peternakan sebanyak 2 tutup botol saja. Nah,
Ini karena saya nggak pakai tripod, jadi saya pegang langsung. Baru 1 tutup botol. Nah, ini 2 tutup botol. Setelah itu kita aduk-aduk saja ya, agar bakteri dalam CA4 ini aktif. Kita diamin selama 5-10 menit. E4 dan airnya bercampur dengan gula pasir atau gula putih agar si bakterinya aktif. Lalu nanti kita masukkan kepada si dedaknya. Kita tunggu sampai 5 menit dulu ya. 5 menit kita masukkan saja si air E4 nya yang sudah dicampur dengan gula pasir. Setelah itu tinggal diaduk saja ya teman-teman dengan rata. Nah, pertama untuk difermentasi itu agar mendapatkan hasil yang maksimal pada protein yang terkandung dalam si dedak padi. Dan dedak padi itu yang difermentasi mengandung asam lemak yang tidak jenuh dan majemuk. Selain itu mengandung vitamin B dan asam amino meningkat, misal dari 7% sampai 12%, dan protein misal dari 12% jadi 16 atau 18%, seperti itu ya. Setelah jadi seperti ini, sudah rata diaduk, sudah seperti ini, kita simpan dalam tempat penyimpanan. Teman-teman bisa menggunakan plastik atau tong atau apapun itu yang kedap dengan udara agar fermentasinya berhasil. Didiamkan selama kurang lebih 5 hari dan tidak dibuka ya. Nah, setelah seperti ini mau saya simpan dalam tong ini. Nanti, nah kawan-kawan, ini sudah hari kelima ya, si fermentasinya sudah jadi. Wanginya kayak tape. Nah, warna yang bagus ini seperti ini, coklat ketuaan, dan ada bulir-bulir berasnya ya, menirnya. Kalau misalnya kita lihat, ini dedak atau bekatul yang bagus, masih ada butiran-butiran menirnya. Teman-teman juga ini sebetulnya udah bisa digunakan ya, udah bisa dikasih makan ke unggas langsung, cuma nilai proteinnya kurang. Karena itu saya mau memberi lagi tips untuk mencampurnya agar proteinnya lumayan, agar ayam kampung kita tidak nyilet atau kurus. Nah, ini dibagi jadi 2, yang satu di sini saya punya 10 kilo, yang sisanya lagi di sini ya. Sebentar, kita lanjut lagi karena lagi azan. Nanti saya lanjut lagi videonya. Nah, teman-teman, fermentasi yang 5 harinya sudah jadi kan ya, yang kita simpan di dalam tong ini. Biasanya saya bagi 2 seperti ini. Di sini ada kurang lebih 10 kilo. Sebetulnya seperti ini pun sudah bisa dikasih kepada ternak kita ya. Cuma menurut saya itu kurang nilai proteinnya nih. Kita contohkan. Nah, ternak kita juga pada suka ya, walaupun hanya dedak atau uut kalau bahasa Sunda. Dedak. Nah, dedak yang sudah difermentasi ini biasanya saya campur lagi dengan pur 511, itu kurang lebih 3 kilo. Teman-teman kalau misalnya nggak pakai pur juga bisa pakai jagung pecah, dan kita campur lagi dengan menggunakan konsentrat petelur bebek seperti ini ya. Nah, saya menggunakan pur 511 itu 3 kilo dan konsentrat petelur bebek itu 2 kilo, dicampur dengan 10 kilo dedak yang sudah difermentasi. Dan nggak usah lagi kita kasih E4 karena ini sudah terfermentasi ya. Kita aduk-aduk dulu agar merata. Nah, setelah tercampur seperti ini, berarti kita mendapatkan 15 kilo ya. 10 kilo dedak, 3 kilo pur starter 511, dan 2 kilo
konsentrat petelur bebek. Sebetulnya teman-teman menggunakan tanpa menggunakan pur 511 ya, menggunakan jagung pun boleh, lebih bagus. Cuma saya nggak punya, jadi saya menggunakan pur 511 dicampur dengan konsentrat petelur atau konsentrat pedaging pun tidak apa-apa. Saya menggunakan apa aja yang ada di rumah saya saja. Nah kalau misalnya ada pertanyaan kenapa tidak menggunakan ampas tahu, karena di sini teman-teman ampas tahu itu susah didapatkan. Biasanya sudah dicater sama peternak sapi. Jadi saya hanya memfermentasi si dedaknya saja atau bekatul. Setelah ini kita masukkan lagi ke dalam tong. Nah seperti ini ya. Jadi saya pakai dua cara. Yang ini buat pakan hari ini, sisanya saya masukin ke tong untuk besok-besok. Saya bikin banyak agar tidak capek ngaduk tiap hari ya. Ntar saya masukin dulu ke tong biar cepat. Nah jika sudah seperti ini, kita tinggal tutup saja dan simpan ya. Ini bisa digunakan selama 2 minggu, dan yang di sini bisa digunakan selama 3 bulan. Setiap 15 hari sekali kita beri satu tutup botol M4 tanpa air lagi, jadi tinggal dikasih saja. Nah ini teman-teman, ayam yang sudah dikasih pakan fermentasi, lumayan lah lahap. Nanti kita juga kasih yang di dalam. Nah ini kita kasih ayam yang di dalam. Alhamdulillah pada suka ya. Jadi seperti itu teman-teman pembuatan fermentasi dedak atau bekatul. Semoga videonya membantu. Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video saya. Terima kasih sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.